Halo guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas dengan sesuai request teman-teman yang aku kemarin tanya di tab community, bahwa ada gak sih yang ingin ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan kehidupan di SMA. Karena sebentar lagi teman-teman banyak banget yang mau masuk ke SMA. Maka dari itu aku bakal ngejawab nih pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kehidupan di SMA, persiapan menjadi siswa SMA, penjurusan di SMA, dan masih banyak lagi. Maka dari itu tonton video ini sampai akhirnya supaya info yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama adalah gimana sih sistem penjurusan di SMA? Apakah kita itu harus melalui berbagai tes dulu atau ada misalnya kita itu langsung boleh memilih apa kita mau langsung IPA atau IPS? Nah, jawabannya adalah enggak, kita itu melalui namanya tuh psikotes terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kebijakan setiap sekolah itu berbeda-beda ya, tapi secara umum kita itu mengerjakan psikotes, di mana nanti hasil psikotes itu menentukan kita itu ada di jurusan IPA atau di jurusan di IPS. Nah, untuk versi sekolah aku itu yang pertama, kita itu harus mengisi surat pernyataan kita itu minat di jurusan IPA atau IPS. Kemudian kita tanda tangani lalu diserahkan ke sekolah. Nah, setelah itu kalau versi sekolah aku itu mengerjakan namanya tuh psikotes, di mana di psikotes itu ada seperti tes IQ, tes kepribadian, tes minat dan bakat. Kamu bisa bersiap-siap mungkin lihat dulu dari internet. Kemudian baru deh kalau misalnya kamu udah mengisi surat pernyataan dan juga psikotes, hasilnya itu akan muncul. Waktu itu di surat pernyataan aku itu adalah aku memilih jurusan IPS. Kemudian di psikotesnya aku ternyata imbang nih jurusan IPA sama IPS ya. Tapi akhirnya oleh sekolah aku dimasukkan ke jurusan IPS. Jadi seperti itu untuk penjurusan di SMA, ada seleksinya dulu ya. Nggak langsung kita itu bisa milih mau masuk IPA atau IPS. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini banyak banget ya ditanyakan oleh teman-teman, bahwa banyak sekali nih yang sedang menunggu pengumuman SMA dan sekarang tuh lagi bingung nih gimana sih cara supaya produktif, persiapan apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita itu SMA. Nah, sebenarnya itu ada banyak ya untuk persiapannya. Nah, seperti yang pertama nih, kamu mulai pertimbangkan apa sih cita-cita jurusan kuliah serta universitas yang ingin kamu ambil mulai dari sekarang. Jangan sampai waktu pas kelas 12 kamu itu baru menentukan nih apa cita-cita kamu dan sebagainya itu. Karena itu akan sulit, kelas 12 itu waktunya singkat dan juga kita itu waktu untuk riset-risetnya tidak banyak. Nah, alangkah baik ya kamu itu boleh memulai riset dari sekarang supaya kita itu memiliki waktu yang banyak untuk riset. Kemudian yang kedua nih, setelah kita udah menentukan cita-cita kita untuk kedepannya, yang kedua kita itu boleh banget mempersiapkan materi yang akan kita pelajari di SMA nanti. Nah, materinya nih kita dapat dari mana? Kan belum dapat bukunya dari sekolah. Nah, banyak sekali sumber-sumber online di internet yang mana itu banyak sekali nih materi-materi SMA. Sumber e-book dari online itu dari websitenya Kemdikbud. Nanti aku sertain ya linknya di description. Kemudian kalau misalnya aplikasi yang sekarang itu gratis, ada Zenius, kemudian dan berbagai macam aplikasi lainnya yang mana aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya. 5 aplikasi belajar gratis di video aku yang ini. Nanti kamu bisa klik link in my description juga untuk aplikasi-aplikasi belajarnya. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mencari dan riset-riset ekskul, organisasi, dan macam-macam prestasi yang ingin kamu peroleh saat SMA nanti di internet. Misalnya dari website sekolah kamu, atau misalnya ingin tahu nih ekskul-ekskul di sekolah kamu tuh ada apa aja dari berbagai macam sumber. Biasanya tuh ekskul itu kalau di SMA ada ekskul olahraga, ekskul kesenian seperti teater, ekskul paduan suara. Terus kalau misalnya di bidang akademik itu seperti ada English Club, tim Olimpiade, terus juga IT dan sebagainya. Itu adalah persiapan yang bisa kamu lakukan sebelum memasuki SMA. Kemudian yang
yang ketiga, ini ada pertanyaan tentang bagaimana sih caranya supaya kita itu bersosialisasi, punya banyak teman saat SMA nanti. Nah, menurut aku adalah cara yang paling baik adalah kita itu mengikuti organisasi dan ekskul yang ada di sekolah. Karena kalau misalnya di organisasi dan ekskul, kita itu selain punya teman yang banyak, punya koneksi yang banyak, kita juga bisa melatih soft skill yang kita itu bisa peroleh, yang mana itu bermanfaat untuk di dalam kelas maupun nanti saat di masa depan, seperti public speaking skill, terus juga teamwork skill, terus juga communication skill, itu kamu peroleh saat berada di organisasi, ekskul dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita itu berteman dengan di organisasi, di ekskul itu arahnya itu ke positif dan juga bermanfaat satu sama lain, kita bisa sharing kepada teman-teman. Jadi adalah menurut aku buat kamu yang bersosialisasi, manfaatkanlah organisasi dan ekskul karena menurutku adalah cara bersosialisasi dengan positif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih berprestasi saat SMA, khususnya dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, menurut berdasarkan pengalaman aku, kalau misalnya kamu ingin berprestasi di sekolah kamu itu usahakan itu mengikuti yang namanya itu ekskul. Karena kalau misalnya kita sendiri tidak mengikuti ekskul, sulit untuk mendapatkan informasi dari sekolah. Jadi kalau ekskul itu sebagai seperti jembatan nih dari sekolah ke kita tentang informasi-informasi seperti informasi perlombaan, terus juga kita itu dilatih skillnya untuk lomba tersebut. Nah, itu adalah di ekskul. Kalau misalnya kamu udah diasah, barulah nih nanti dapat info-info tentang perlombaan. Jadi alangkah baiknya adalah mengikuti ekskul, itu sangat penting buat kamu yang ingin berprestasi. Nah, terus kalau misalnya kita itu ingin mencari informasi untuk lomba-lomba di mana aja sih selain dari ekskul juga. Nah, dari internet juga udah banyak banget nih akun-akun dari Instagram yang menyediakan informasi tentang perlombaan, seperti misalnya @info lomba atau misal dari penyelenggara lomba itu seperti Puspresnas, dan masih banyak lagi nanti aku sertakan di sini. Jadi diikuti perlombaan itu bisa cari informasi dari internet karena sudah banyak banget di mana perlombaan tersebut tuh dilaksanakan secara online. Dan yang terakhir ini juga yang paling baik di request adalah bagaimana sih kehidupan di SMA. Nah, aku bakal bagi yaitu kehidupan di SMA saat kelas 10, kemudian kelas 11, dan kelas 12. Berdasarkan pengalaman aku, mungkin pengalaman orang yang berbeda-beda, jadi ini adalah dari sudut pandang aku terkait bagaimana kehidupan di SMA. Nah, saat kelas 10, pengalaman aku adalah bahwa kelas 10 itu masih santai, dimana kalau misalnya memiliki kesalahan itu masih dimaklumi oleh guru-guru yang ada di sekolah aku saat itu. Nah, di kelas 10 juga karena santai, aku bisa aktif di ekskul. Dan ini adalah kesempatan yang emas buat kamu yang ingin mengikuti OSIS atau misalnya ingin mengikuti berbagai ekskul dan perlombaan itu di kelas 10. Karena tugas itu juga belum yang terlalu berat dan juga masih santai. Jadi kelas 10 ada waktu yang tepat buat kamu yang ingin mencari prestasi di luar kelas. Nah, lanjut nih ke kelas 11. Kalau di kelas 11 ada next level dari kelas 10, di mana santainya itu udah gak terlalu santai saat kelas 10. Tugas-tugas tuh udah mulai banyak tapi belum banyak banget ya, udah banyak. Tapi saat kelas 11 itu kita udah mulai untuk serius belajarnya, jangan sampai kebiasaan kita saat SMP itu terbawa saat kelas 11 karena bisa ditegur oleh guru kita. Nah, jadi saat kelas 11 itu adalah waktu yang tepat menurut aku adalah untuk bisa menjadi ketua di organisasi atau ketua di ekskul. Organisasi itu maksudnya adalah seperti ketua OSIS, itu kita itu berkesempatannya itu di kelas 11, kemudian seperti ketua ekskul juga dipilihnya itu saat kelas 11 secara umum ya. Jadi kelas 11 adalah waktu yang dimana kita harus udah bisa memanage waktu antara di luar kelas dan di dalam kelas. Nah, lanjut ke kelas 12. Kalau yang tadi kelas 10 sama kelas 11 itu masih lumayan santai, kelas 12 udah nggak santai sama sekali, yaitu udah serius. Nah, di mana di kelas 12 itu banyak sekali ujian seperti ujian sekolah, ujian praktek. Di mana kelas 12 itu banyak sekali tugas-tugas yang berdatangan yang hampir kalau misalnya selesai satu muncul 5 tugas. Nah, itu adalah salah satu gambaran kelas 12. Selain banyak tugas, banyak ujian, belum lagi tryout untuk belajar UTBK dan sebagainya. Nah, maka dari itu buat kamu yang berprestasi di luar kelas, siap-siap di kelas 10 sama kelas 11 dan barulah kelas 12 kamu fokus di dalam kelas supaya persiapan ke perguruan tinggi. Well, that's all guys, itu adalah terkait dengan kehidupan SMA serta pengalaman-pengalaman aku. Kalau misal kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa lebih siap lagi untuk
untuk persiapan di SMA nanti. Oke, see you in the next video. Dadah!